Dosa kepada Allah, ingat, kalau dosa kepada Allah, urusan pribadimu dengan Allah, maka cukuplah mengadu kepada Allah. Na'udzubillah. Contoh, semoga Allah menjaga kehormatan anak-anak kita dan kita semuanya. Orang kepleset dalam hina dan busuknya zina. Sengaja kami hadirkan contoh zina. Kenapa? Sebab terjerumus dalam zina hari ini sangat luar biasa. Handphone ada gambar yang bermacam-macam, laptop ada gambar macam-macam. Na'udzubillah. Begitu mudahnya hari ini bangkit syahwat, zina. Bahkan begitu rendahnya, begitu hinanya orang-orang itu. Ternyata ada orang melakukan zina kepada orang yang enggak kebayang bagi orang yang punya iman. Dan bukan saja punya iman, punya tabiat, punya sifat yang masih sehat. Ada zina ayah menzinai anaknya, ada saudara menzinai saudara, ada ibu zina dengan anaknya. Gila semuanya kehidupan itu. Padahal kalau dalam Islam namanya mahram itu mustahil syahwat. Kakak dengan adik mustahil. Oh gitu adikku kok. Gak mungkin, makanya boleh berduaan kakak adik karena itu mahram. Ibu dengan anak, tapi ada seorang anak gadis mengadu, ayahku mendatangiku di tengah malam. Itu ayah gila. Permasalahan adalah karena ayahnya matanya jelalatan melihat tontonan yang tidak benar, sehingga syahwat yang bangkit sewaktu-waktu. Mukanya manusia, otaknya iblis. Makanya hati-hati dengan tontonan hari ini, wahai hamba Allah. Jangan percaya dengan fatwa picisan ustadz picisan itu yang mengatakan bahasanya nonton film porno suami istri boleh. Hati-hati. Setelah suaminya nggak ada, dia nonton sendiri. Lalu ngapain dia setelah itu? Kemudian setelah itu akan melihat yang di pasangannya tidak seperti yang aku lihat di film. Aku lebih seneng yang ada di film. Akhirnya menjadi tidak indah rumah tangganya. Maka hati-hati, jangan berani-berani nonton yang seperti itu. Jangan ngeremehin yang rusak mentalmu, sehingga pasanganmu gak ada istimewanya di hadapanmu, sehingga seorang mungkin akan hubungan suami istri harus nonton film kotor. Sengaja harus kita suarakan ini, karena ada fatwa bicisan ustaz gak apa-apa untuk suami istri. Astagfirullah, innalillah. Mestinya seorang laki-laki akan kecewa kalau ternyata istrinya bangkit syahwat bukan karena dia, karena yang ditonton. Jangan dianggap sepele ini. Itu membahayakan sekali, mental akan rusak. Sehingga yang ada di angan, sehingga yang dicari adalah di angan-angan. Dari melihat film bermacam-macam angan-angan, sampai seorang anak melihat ibunya syahwat lalu sampai mengintip ibundanya. Ini kejadian. Gara-gara sering tontonan, lihat kakaknya, seorang ibu, na'udzubillah, gara-gara ini, masya Allah. Sengaja kami hadirkan. Lalu terjatuhlah zina. Akan tapi siapapun dia, siapapun anda yang mendengar suara ini, siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, ketahuilah itu kehinaan. Segera tobatlah dan tobatlah. Dan tidak cukup anda istighfar lalu menyesali, tanda penyesalanmu anda akan meninggalkan sebab-sebab anda terjerumus. Tinggalkan sebab anda terjerumus tontonan-tontonan tadi. Katanya tobat tapi masih sering melihat gambar-gambar itu. Tobat model apa itu, hai hamba Allah? Pendidikan dalam Al-Quran agar semakin indah rumah tangga dan agar semakin tenang batin. Abakul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum pria itu agar menutup, orang beriman dari kaum pria itu, katakan ke mereka agar menutup matanya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada para wanita agar menjaga matanya. Apa buahnya? Hati tenang. Yang punya pasangan semakin indah pasangannya. Karena apa? Matanya terjaga. Ikuti pendidikan dari Allah dan Rasulnya akan menjadi indah hidup kita. Permasalahan kita seorang muslim kropos tadi, pengokohan kembali, tapi tidak berpegang dengan agama. Cara hidup orang yang tidak kenal agama, matanya diumbar dengan tontonan-tontonan semacam itu. Takutlah kepada Allah, hai hamba Allah. Jangan kalau sudah terjerumus dalam keindahan baru menyesal. Sudah tahu itu lubang, kenapa masuk lubang?
Kalau orang keprosok mah masih masuk, orang masih memaklumi, tapi yang orang sudah dibilang itu lobang masih masuk lobang, apa yang perlu dimaklumi dari hamba tersebut? Banyak kehinaan-kehinaan. Sampai suatu ketika seorang anak gadis waktu sholat malam tiba-tiba bapaknya datang. Dia tidak berani bersuara karena ibunya sakit jantung. Ini gila betul tuh ayah, bentuknya manusia. Rupanya kami tidak tahu apa yang dilakukan ayah sebelumnya. Kami hanya mengatakan, ayahmu suka nonton itu ya? Iya bu ya. Persis jawabannya, nggak usah pakai kata-kata yang lain. Makanya hati-hati, jangan main-main semacam itu. Tolong hamba Allah, takutlah kepada Allah. Apakah anda tidak ingin melihat Rasulullah? Anda rindu Nabi Muhammad? Rindu Nabi Muhammad? Jangan kotori mata itu dengan tontonan yang kotor itu, hai hamba Allah. Dan kami sampaikan, siapapun anda yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, segera berhenti, cari pintu halal. Jika punya halal akan, tapi kok ternyata semangatnya berkurang, semakin jaga matamu, nanti akan kembali tumbuh itu semangat, asalkan mata dijaga. Kuncinya di sini, kuncinya di mata. Kalau mata sudah kita jaga, maka ketahuilah akan bangkit kembali semangat dengan yang halal. Nah, ini sebab kita sebutkan contoh urusan perzinahan. Sekarang begitu mudah orang melakukan zina. Bahkan dengan adanya media itu bisa saja membohongi orang dalam waktu berapa menit sudah beres, telepon sana, telepon sini, bisa ketemu sana, ketemu sini. Bisa seorang wanita berkhianat dalam waktu 10 menit selesai, karena apa? Ada media, ada telepon, ada segala macam. Tapi orang beriman tidak akan melakukan yang demikian itu. Itu hanya orang terjerumus. Akan tapi siapapun dia, mungkin ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, segera kembali. Dan jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Manusia tidak bisa memaafkan dalam urusan ini, karena ini urusan dengan Allah. Bisanya manusia menghinakan. Sehingga syariatnya di dalam Islam itu, kalau ada orang ngadu kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, halaktu wa qad zanaitu fatahhirni ya Rasulullah, aku kepleset, aku hancur, terjerumus dalam zina, bersihkan aku ya Rasulullah. Ada orang ngadep kepada baginda Nabi, padahal ngerti resikonya akan dirajam dia, tapi demi keselamatan di akhirat dia rela dirajam, ya Rasulullah. Zal halaktu wa qad zanaitu tahhir fatahhirni, sucikan kami, rajam kami. Tapi baginda Nabi berkata, la'allaka lamasta, mungkin kamu hanya bersentuhan saja. Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah, aku tidak hanya bersentuhan. Nabi mengatakan yang kedua, la'allaka qabbalta, mungkin kamu hanya sekedar mencium. Tidak ya Rasulullah, aku telah melakukannya. La'allaka fakhatta, mungkin hanya di antara dua paha, tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Setelah 4 dia memaksa, dia ngaku, baru ditegakkan hukum oleh Nabi. Artinya apa? Ini menunjukkan dosa kepada Allah tidak hendaknya, tidak sebaiknya diceritakan kepada siapapun. Siapapun yang punya masa lalu kelam urusanmu dengan Allah, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa, khususnya zina. Zina itu adalah aib yang akan nempel di jidat sampai anak keturunan. Kalau ada seorang cucu punya nenek mu'allaf, punya kakek mu'allaf, masih bisa bangga. Kakekku dulu adalah orang kafir yang gini-gini, tiba-tiba masuk Islam, masih bangga. Tapi kalau bercerita kakekku adalah pezina, ya malu. Dan penyakit zina ini menular. Jika ada seorang biasa melihat orang lebih bagus dari dia berzina, termotivasi untuk berzina, dia berkata, wong dia lebih baik dari saya aja melakukan kok. Makanya diperintahkan untuk menyembunyikan urusan zina ini. Kullu ummati mu'afa, umatku kata Nabi aman-aman saja, mudah diampuni Allah illal mujahirun, kecuali orang yang terang-terangan. Sebagian menyatakan terang-terangan adalah apa? Terang-terangan dalam zina. Memang ada orang zina di alun-alun? Tidak, enggak ada orang zina di alun-alun. Tapi si gila itu adalah orang yang melakukan zina di kegelapan malam, siang harinya ceritakan kepada manusia.
Makanya siapapun urusanmu dengan Allah dan berperanlah sebagai orang yang soleh dan selesai dan hilangkan sebab-sebab Anda terjerumus dalam zina. Susah orang mulia melakukan zina. Ingat, susah orang mulia melakukan zina. Ada dikisahkan pada zaman Nabi seorang wanita namanya Hindun. Hindun ini adalah wanita yang terhormat. Bencinya dengan Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Target yang bunuh Nabi atau nyakiti Nabi di perang Uhud. Targetnya membunuh Sayyidina Hamzah, karena Sayyidina Hamzah adalah singa Allah. Kalau perang serem, menakutkan, buat saya marah. Siapa yang bisa membunuh Hamzah? Kalau budak akan aku merdekakan dia. Ada seorang namanya Wahsy. Dia berusaha untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Dan betul Wahsy dengan kehebatannya, dia bisa menombak Sayyidina Hamzah. Meninggallah Sayyidina Hamzah dengan mati syahid, dan beliau digelari Sayyidus Syuhada. Hindun yang sangat benci dengan Nabi didatangi itu Hamzah, dibelah dan yang diambil hatinya lalu digigit. Saking bencinya Nabi, digigit itu hati sampai dia digelari dengan Hindun Akilatul Akbat, Hindun sang pemakan hati pamannya Rasulullah. Lihat jahatnya kayak begitu. Setelah Fathu Makkah masuk Islam dia, ajib. Masuk Islam, habis dosanya. Masuk Islam diajak oleh Nabi untuk berbaiat. Hei wanita, berbaiatlah kalian. Berbaiat untuk apa ya Rasulullah? Berbaiat itu berjanji. Berjanjilah kalian untuk beriman kepada Allah. Baik ya Rasulullah, kami beriman kepada Allah. Ada lagi, iya. Berjanjilah kalian untuk tidak mencuri. Baik ya Rasulullah, kami tidak akan mencuri. Apalagi Rasulullah, berjanjilah kalian untuk tidak minuman keras. Baik ya Rasulullah, kami berjanji tidak minum minuman keras. Apalagi Rasulullah, berjanjilah kalian untuk tidak berzina. Di saat Hindun diajak berbaiat, berjanji untuk tidak berzina, diam dia. Tidak mengatakan iya, tapi berkata, ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti saya melakukan zina sampai aku harus berbaiat? Padahal berat. Di luar Islam pun nggak bisa dilakukan oleh orang mulia. Sebelum Hindun masuk Islam nggak kenal zina, padahal dia musuh Nabi. Karena zina adalah rendah. Jangan mendekati zina. Takutlah kepada Allah, ya hamba Allah yang pernah terpeleset dalam zina, segera kembali kepada Allah. Takutlah kepada Allah, mohon ampun dia. Sayyidina Hindun mengatakan, al-ataznil hurratu, apakah zina orang merdeka seperti aku ini? Allah. Padahal dia orang kafir yang paling jahat waktu itu, ternyata nggak pernah kenal zina juga waktu saat dalam keadaan kafir. Karena memang zina hanya dilakukan orang rendah, jadi budak hawa nafsunya. Tapi bagaimana orang yang terlanjur terpeleset tadi? Allah Maha Pengampun, kembalilah kepada Allah. Dan ingat, segera, jangan menunda. Dan jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.